Kalau tuan pergi berburu, carikan saya sekijang belang. Kalaulah tuan asyik merindu, hatiku punlah semakin bimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, dalam video Negeri Melayu Islam bagian kedua ini hampir sama dengan video sebelumnya. Ini saya akan tampilkan lagi beberapa kerajaan yang berasal dari India dan beragama Hindu-Buddha, yang akhirnya kerajaan-kerajaan itu berubah menjadi pemeluk agama Islam. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, seperti biasa, yuk teman-teman silakan subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita lanjutkan videonya. Kemudian, yang juga pendirinya berasal dari India adalah kerajaan negeri Pidi. Sejarawan Aceh M. Yunus Jamil di dalam bukunya yang berjudul Silsilah Tawarikh Raja-Raja Kerajaan Aceh mengatakan bahwa kerajaan ini digambarkan sebagai daerah dataran rendah yang luas dan tanahnya yang subur, sehingga kehidupan penduduknya makmur. Batas-batas kerajaan ini meliputi sebelah timur dengan kerajaan Samudra Pasai, sebelah barat dengan kerajaan Aceh Darussalam, sebelah selatan dengan pegunungan, serta dengan Selat Malaka di sebelah utara. Suku yang datang dari Champa ini dipimpin oleh Sahir Pauling, yang kemudian dikenal dengan Sahir Poli. Sahir Poli mendirikan sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Sama Indra. Waktu itu, mereka masih menganut agama Buddha Mahayana atau Himayana, kemudian masuk pengaruh Hindu. Lama-kelamaan, Kerajaan Sama Indra pecah menjadi beberapa kerajaan kecil, seperti pecahnya Kerajaan Indrapurwa menjadi Lamuri, menjadi Kerajaan Indrapuri, Indrapatra, Indrapurwa, dan Indrajaya yang dikenal sebagai Kerajaan Pantonri atau Kantoli di Loksdu. Pada pertengahan abad ke-14 Masehi, penduduk di Kerajaan Sama Indra beralih dari agama lama menjadi pemeluk agama Islam. Setelah kerajaan itu diserang oleh Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Mansur Shah tahun 1354 hingga 1408 Masehi. Selanjutnya, pengaruh Islam yang dibawa oleh orang-orang dari Kerajaan Aceh Darussalam terus mengikis ajaran Hindu dan Buddha di daerah tersebut. Setelah Kerajaan Sama Indra takluk pada Kerajaan Aceh Darussalam, maka Sultan Aceh selanjutnya, Sultan Mahmud II Alaiddin Johan Shah, mengangkat Raja Hussein Shah menjadi Sultan muda di negeri Sama Indra yang otonomi di bawah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Sama Indra kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Pedir, yang nama kelamaan berubah menjadi Pidi seperti yang kita kenal sekarang. Sultan Perlak adalah kerajaan Islam di Indonesia yang berkuasa di sekitar wilayah Perlak, Aceh Timur, Aceh. Kesultanan ini disebut-sebut berdiri antara tahun 840 sampai dengan tahun 1292. Perlak atau Pelak terkenal sebagai suatu daerah penghasil kayu perlak, jenis kayu yang sangat bagus untuk pembuatan kapal, dan karenanya daerah ini dikenal dengan nama Negeri Perlak. Naskah Hikayat Aceh mengungkapkan bahwa penyebaran Islam di bagian utara Sumatera dilakukan oleh seorang ulama Arab yang bernama Syekh Abdullah Arif pada tahun 506 Hijriah atau 1112 Masehi. Lalu berdirilah Kesultanan Perlak dengan sultannya yang pertama bernama Alauddin Shah yang memerintah tahun 520 hingga 544 Hijriah atau 1161 hingga 1186 Masehi. Sultan yang telah ditemukan makamnya adalah Sulaiman bin Abdullah yang wafat tahun 608 Hijriah atau 1211 Masehi. Kesultanan Perlak pertama sekali beraliran Syiah. Pada masa pemerintahan Sultan ketiga, Sultan Alaiddin Syed Maulana Abbas Shah, aliran Sunni masuk ke Perlak. Setelah wafatnya Sultan pada tahun 363 Hijriah atau 913 Masehi, terjadilah perang saudara antara kaum Syiah dan Sunni sehingga selama 2 tahun berikutnya tidak pernah ada sultan. Pada tahun 302 Hijriah atau 915 Masehi, kaum Syiah memenangkan perang dan Sultan Alaiddin Syed Maulana Ali Mughad Shah dari aliran Syiah naik tahta. Pada akhir pemerintahannya terjadi lagi pergolakan antara kaum Syiah dan Sunni yang kali ini dimenangkan oleh kaum Sunni, sehingga sultan-sultan berikutnya diambil dari golongan Sunni. Pada tahun 362 Hijriah atau 956 Masehi, setelah meninggal Sultan ke-7, Sultan Ma'dum Alaiddin Abdul Malik Shah Johan berdaulat, terjadi lagi pergolakan selama kurang lebih 4 tahun antara Syiah dan Sunni, yang akhirnya dengan perdamaian dan pembagian kerajaan menjadi 2 bagian. Syiah diberikan Perlak pesisir yang dipimpin oleh Sultan Alaiddin Syed Maulana Shah 986 hingga 988, dan Perlak pedalaman dipimpin oleh kaum Sunni dipimpin oleh Sultan Ma'dum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan berdaulat 986 hingga 1203. Sewaktu kerajaan Sriwijaya menyerang Perlak, Sultan Alaiddin Syed Maulana Shah meninggal.
Kemudian seluruh Perlak kembali bersatu di bawah pimpinan Sultan Ma'dum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat yang melanjutkan perjuangan melawan Sriwijaya hingga tahun 1006. Sultan Perlak ke-17 Sultan Ma'dum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat memerintah tahun 1230 hingga tahun 1267 menjalankan politik persahabatan dengan menikahkan dua orang putrinya dengan penguasa daerah tetangga Perlak. Putri Ratna Kemala dinikahkan dengan Raja Kerajaan Malaka, Megat Sultan Iskandar Shah atau Parameswara. Sedangkan Putri Ganggang dinikahkan dengan Raja Kerajaan Samudra Pasai, Al-Malik Al-Saleh atau Sultan Malikul Saleh. Sultan terakhir Perlak adalah Sultan ke-18, Sultan Ma'dum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat yang memerintah dari tahun 1267 hingga 1262. Setelah ia menikah, Perlak disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Sultan Samudra Pasai waktu itu adalah Sultan Muhammad Malik Al-Jahir, putranya Sultan Malikul Saleh. Kemudian dikisahkan pula ada seorang anak dari Raja Selendra yaitu Raja Sriwijaya di Palembang yang bernama Parameswara menikah dengan putri dari Majapahit. Setelah Raja Majapahit, Raja Hayam Wuruk mangkat, terjadi peperangan perebutan kekuasaan. Salah satu perebutan itu dipimpin oleh Parameswara, tapi Parameswara pada saat itu kalah. Pada tahun 1360 dia melarikan diri ke daerah Pulau Temasik. Temasik ini ada dalam video Tembako Daily File chapter 1 bagian 1. Temasik kala itu diketuai oleh Tamagi. Parameswara membunuh Tamagi, maka diangkatlah Parameswara menjadi ketua di sana. Tak lama datanglah pengikut Parameswara sebanyak 5.000 orang dari Palembang. Parameswara pun akhirnya mendirikan Kesultanan Malaka. Tahun 1414, setelah Parameswara menikah dengan Putri Perlak, Parameswara dan pengikutnya mulai memeluk agama Islam. Namanya pun berubah menjadi Megat Sultan Iskandar Shah. Pada saat Sultan Malaka ke-7, yaitu keturunan dari Sultan Iskandar Shah, Sultan Mahmud Shah, pada tahun 1509, armada Portugis masuk ke Selat Malaka di bawah pimpinan Diego Lopes de Sequeira. Dan pada tahun 1511, Portugis menyerang Malaka di bawah pimpinan Alfonso d'Albuquerque. Malaka takluk dan Sultan Mahmud Shah serta para pengikutnya mundur ke Muar, daerah Johor, kemudian mundur ke Pahang, kemudian ke Bintan, dan berakhir di Kampar. Sultan akhirnya mangkat di sana pada tahun 1528. Dan di Malaka dibangunlah benteng Portugis kedua setelah Goa dengan nama A Famosa, yang artinya terkenal. Tahun 1496, anak dari Sultan Pidi yang kedua, Maharaja Samsusah, yaitu Ali Mugayat Shah bin Sultan Samsusah bin Sultan Munawar Shah, yang dinobatkan menjadi pendiri sekaligus Sultan pertama Aceh Darussalam pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah, pada tanggal 8 September 1507 di Gampong Pande, Bandar Aceh Darussalam. Dan Raja Ibrahim, saudara kandungnya, diangkat menjadi panglima perang. Pada tahun 1519, armada Kesultanan Aceh berhasil mengalahkan Portugis yang dipimpin oleh Gaspar de Costa 1519 di Kuala Aceh, dan suatu Portugis yang dipimpin oleh Jules de Brito tahun 1521 bersama dengan Kerajaan Aru datang menghancurkan Kerajaan Samudra Pasai. Armada Kesultanan Aceh kembali mengalahkan armada Portugis di perairan Aceh. Dan sewaktu menebarkan kekuasaan ke Delhi dan Aru meliputi Pedir dan Pasai, Sultan Ali Mugayat Shah mampu mengalahkan pasukan garnizon Portugis. Aksi militer ini ternyata juga mengancam Johor selain Portugis sebagai kekuatan militer laut di kawasan itu. Selain Sultan Ali Mugayat Shah, Sultan Aceh yang juga sangat terkenal dalam membela dan membebaskan negeri Islam di Sumatera dan seluruh tanah Melayu dari cengkeraman Portugis adalah Sultan Iskandar Muda, yang memerintah pada tahun 1607 sampai 1636. Dia merupakan masa paling gemilang bagi Kesultanan Aceh. Walaupun di sisi lain kontrol ketat yang dilakukan olehnya menyebabkan banyak pemberontakan di kemudian hari setelah dia mangkat. Sebenarnya masih banyak lagi kerajaan-kerajaan yang belum sempat dalam video ini untuk dipaparkan, seperti perkembangan Kerajaan Malaka kepada Kerajaan Johor, kemudian berkembang lagi seorang bendahara Malaka yaitu Tun Muhammad atau Tun Sri Lanang yang kemudian membuka Kerajaan Selanga di Aceh. Ada Kerajaan Kampar, Panai Siak, dan lain-lain. Kalau kita lihat dari kekuatan Kerajaan Aru memang sangat mempunyai kekuatan besar baik di darat maupun di laut. Memang tak salah kalau Aru pada waktu itu disamakan kekuatannya dengan kerajaan besar seperti Majapahit dan Singosari. Hal inilah yang membuat dua kerajaan besar di Nusantara ini ingin menaklukkan Aru.
Pada tahun 1275, Singosari menyerang kerajaan-kerajaan di pantai timur Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Pada saat Raja Kertanegara menjadi Raja Singosari tahun 1268, dia berniat memperluas daerah kekuasaan sampai keluar Pulau Jawa. Gagasan tersebut dimulai tahun 1275 dengan pengiriman pasukan di bawah pimpinan Kebu Anabrang untuk menaklukkan bumi Melayu yang sebenarnya untuk menundukkan Swarna Bumi secara baik-baik. Namun tujuan tersebut mengalami perubahan karena Raja Swarna Bumi ternyata melakukan perlawanan. Meskipun demikian, pasukan Singosari tetap berhasil memperoleh kemenangan. Pasukan Pamalayu tiba kembali di Jawa sekitar tanggal 3 Mei 1293. Ketika Kebu Anabrang kembali ke Jawa, dia tidak membawa semua pasukan, tetapi meninggalkan sebagian di bawah pimpinan Indrawarman untuk menjaga keamanan Sumatera. Nama Indrawarman inilah yang tercatat dalam ingatan masyarakat Batak. Dikisahkan bahwa Indrawarman bermarkas di tepi Sungai Asahan. Ia menolak mengakui kedaulatan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya sebagai ahli waris Kartanegara. Namun ia juga tidak mampu mempertahankan daerah Kuntu Kampar yang direbut oleh Aru pada tahun 1299. Indrawarman takut apabila kerajaan Majapahit datang untuk meminta pertanggungjawabannya. Ia pun segera meninggalkan daerah Asahan untuk membangun kerajaan bernama Silo di daerah Simalungun. Pada tahun 1339 datanglah Majapahit di bawah pimpinan Aditya Warman menghancurkan kerajaan ini. Aditya Warman adalah anak dari Dara Jingga yang merupakan putri dari Raja Melayu Darmasraya, Srimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa, dengan Adwaya Warman, Adwaya Waja, atau juga Adwaya Brahma. Adalah nama salah seorang pejabat tinggi Rakrian Mahamantri Kerajaan Singosari yang diutus membawa patung Amogapasa ke Kerajaan Darmasraya. Aditya Warman merupakan pelanjut dari dinasti Mauli, penguasa pada Kerajaan Melayu yang sebelumnya beribu kota di Darmasraya, dan dari manuskrip pengukuhannya ia menjadi penguasa di Malayapura, Swarna Bumi atau Kanaka Medini pada tahun 1347 dengan gelar Maharaja Diraja Srimat Sri Udayat Ditya Warma Parata Paparakrama Rajendra Mauli Mali Warmadewa. Dan di kemudian hari, ibu kota dari kerajaan ini dipindahkan ke daerah pedalaman Minangkabau, Sariaso, dan kemudian berkembang menjadi Kerajaan Pagaruyung. Semasa dengan penyerangan Singosari ke Sumatera tahun 1275 Masehi, kota Cina yang terletak di antara Sungai Bulu Cina dan Sungai Belawan pada waktu itu merupakan bandar perdagangan Kerajaan Haru. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian arkeologis di kota Cina. Temuan keramik di situs tersebut mengindikasikan berasal antara abad ke-13 hingga abad ke-15 Masehi. Penyerangan Singosari ini tertulis dalam naskah para Raton yang menyebutkan bahwa Haru itu bermusuhan. Setelah pulih dari serangan Singosari, Haru kembali berjaya dan perdagangan kembali makmur. Kejayaan Haru tersebut dicatat oleh seorang pedagang Persia yang bernama Fadilah bin Abdul Qadir Rasiduddin. Nah, teman-teman, bagaimana kelanjutan sejarah Haru ini? Mari kita ikuti video Haru Selayang Pandang selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.